Selamat pagi dan salam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dan tentu saja salam reformasi. Oke, baik, pada hari ini kami ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Amandemen Kedua UUD 1945, Pilar Demokrasi dan Hak Asasi, Transformasi Konstitusi menuju Indonesia yang lebih demokratis. Oke, konstitusi bukan sejarah. Konstitusi adalah kita, ini takdir bangsa. Oke, jadi akan kami kenalkan beberapa anggota kelompok kami yang memiliki peran dan membawa semangat masing-masing. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Aki sebagai ketua kelompok. Saya analisis data. Saya sebagai pakar konstitusi. Saya Giran Malam sebagai pembawa semangat. Saya Muhammad Golide sebagai pengatur diskusi. Oke, jadi sebelum kami membuka presentasi, kami ingin menunjukkan beberapa bakat dari teman kami yang dibungkus dalam materi Amandemen UUD 1945. Mari kita dengarkan lantunan beberapa bait puisi dari teman kita, yaitu Angelina dan Gerhard. Silakan. Dalam kitab yang mengalir dari pena para pejuang, terpahat janji suci bernama UUD 1945. Jiwa bangsa yang lahir dari darah dan doa. Namun waktu kawasan tanpa batas, rakyat jadi penonton, suara jadi isi, dan hukum kadang hanya berpihak pada sini. Tapi lihatlah, tahun 1998, api menyala dari dada rakyat. Reformasi bukan hanya teriakan di jalan, melainkan sumpah generasi untuk mengembalikan nurani konstitusi. Dan disinilah kita berdiri hari ini, di antara bab dan pas, di antara sejarah dan masa depan, membuka lembaran suci Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi bukan sejarah, konstitusi adalah kita. Oke, kita beri apresiasi dulu. Oke, wahai para revolusioner muda, hari ini kita tidak sekedar belajar konstitusi, kita menyaksikan kelahiran ulang sebuah bangsa. Tapi sebelum otak kalian mulai berpikir kemana-mana, mari kita panaskan energi terlebih dahulu. Oke, semua tim harap melakukan tepuk reformasi. Tepuk akan kami tampilkan sebuah tepuk yang akan menyalakan ruangan ini dan mengubah atmosfer ini menuju ke sebuah api yang membakar semangat kita agar tidak ngantuk dan tidak scroll TikTok lagi. Oke, tepuk reformasi. Reformasi. Bukan masa lalu, tapi masa kini. Oke.
Lanjut. Kita ke percakapan. Kita semua lahir di negara demokrasi katanya. Tapi tahukah kalian bahwa dulu presiden bisa mengatur selagi tanpa batas? Banyakkan satu orang satu pernah bisa menentukan nasib jutaan rakyat. Pertanyaan kedua, apa kalian disuruh mengambil menggambarkan konstitusi dalam satu kata, tapi bukan hukum atau aturan? Apa kata kalian? Luar biasa. Dan hari ini kita akan buktikan bahwa konstitusi bukan teks mati, tetapi nadi kehidupan bangsa. Rakyat bangkit. Amandemen pertama hanyalah langkah awal. Lalu datang amandemen kedua. Bukan sekadar revisi pasal, tapi revolusi tata negara. Baik, kita tadi sudah mendengarkan beberapa percakapan dari diskusi teman kita tadi. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail berdasarkan PPT ini. Karena tadi kita sudah sedikit berbincang tentang amandemen ke berapa? Ya, kedua ini. Jadi, ayo kita lebih dalam mengenal dengan menjelaskan tentang amandemen ini. Pembuka mengapa kita perlu tercengang dengan amandemen ini? Bayangkan kekuasaan tak terbatas, apa jadinya negara kita? Undang-Undang 1945 bukan buku hukum, melainkan DNA bangsa, sebuah evolusi survival. Amandemen kedua, sebuah loncatan kuantum fundamental mengubah wajah Indonesia. Oke, jadi amandemen kedua UUD 1945 merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Konstitusi bukan sekedar kumpulan pasal hukum, tetapi juga jiwa, arah, dan moralitas bangsa. Setelah puluhan tahun hidup di bawah sistem yang terlalu sentralistik dan otoriter pada masa Orde Baru, bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa konstitusi yang tidak diperbaharui dapat mengekang perkembangan demokrasi. Akan dilanjutkan oleh Mika. Amandemen kedua dilakukan pada 18 Agustus 2000 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tujuannya bukan untuk menghapus jati diri bangsa, melainkan menyempurnakan sistem pemerintahan agar lebih terbuka, adil, dan sesuai dengan aspirasi rakyat. Inilah titik di mana bangsa ini berani keluar dari bayang-bayang kekuasaan masa lalu menuju masa depan yang lebih demokratis. Oke. Tahun 1998, rakyat bangkit. Amandemen pertama hanyalah langkah awal. Lalu datang amandemen kedua. Tahun 2000. Bukan sekedar revisi pasal, tapi revolusi tata negara. Rakyat menuntut, kekuasaan dibatasi, hak diperluas, daerah diberdayakan. Kita tak mau lagi jadi penonton sejarah.
Jadi tim reformasi konstitusi. Perubahan besar ini lahir dari kerja keras para anggota MPR yang berasal dari berbagai fraksi dan golongan. Mereka membawa pandangan yang beragam namun memiliki tujuan yang sama, memperkuat demokrasi konstitusional Indonesia. Amandemen kedua tidak lahir dengan satu malam. Ia merupakan hasil dari ratusan jam sidang, debat panjang, dan kompromi nasional. Perubahan ini menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdialog tanpa harus memecah persatuan. Fokus revolusi. Daerah berkuasa, otonomi, dan DPD lahir, mengukuhkan suara rakyat di tingkat lokal dan nasional. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, suara dari daerah untuk pusat. Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai representasi suara dan aspirasi daerah di Parlemen Nasional, diatur dalam pasal 22D UUD 1945. Yang kedua, kewenangan DPD mengajukan rancangan undang-undang atau RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah. Bukan lagi Jakarta, sentris. Pasal 18 Undang-Undang 1945 mengukuhkan hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yaitu otonomi daerah. Oke. Redefinisi hubungan pusat daerah, pembagian kekuasaan yang lebih adil dan merata, memberdayakan setiap jengkal negeri, mendorong keadilan dan pemerataan pembangunan nasional. Jaminan ini baru wow. Jaminan konstitusional, hak-hak dasar kita, hidup, pendapat, dan lain-lain. Ini dilindungi Undang-Undang Dasar. Adopsi standar internasional, terinspirasi Deklarasi Universal HAM atau UDHR. Kita sejajar dunia. Tujuan utama: 1. Mencegah sejarah kelam pelanggaran HAM terulang. 2. Mewujudkan keadilan sosial. Oke, jadi kenapa bisa muncul HAM itu? Kita perlu tahu dulu apa isi dari pasal 28A hingga 28D. Oke, jadi terdapat di bab 10A hak asasi manusia. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu amandemen kedua 18 Agustus 2000, pasal 28B yang pertama, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang kedua, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lanjut ke 28J. Di 28J, yaitu perubahan amandemen kedua, yaitu tepatnya 18 Agustus tahun 2000, berisi 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28A sampai 28 hak fundamental individu, hak hidup dan mempertahankan kehidupan.
hak berkeluarga dan keturunan, hak membawa diri, pendidikan. Pasal 28D sampai 28F, hak konstitusi publik, kesetaraan hukum dan pekerjaan, hak berpendapat dan berserikat, hak berkomunikasi dan diskusi. Pasal 28G sampai 28H, hak perlindungan kesejahteraan, perlindungan diri dari ancaman, bebas penyiksaan, hak kesehatan, lingkungan hidup yang sehat. Pasal 28I sampai 28D, hak keadilan dan kewajiban, hak keadilan dan bebas diskriminasi, menghormati upah orang lain, perlindungan hak asasi. Yang keempat, fokus revolusi. Penataan kekuatan TNI Polri di Kisah. Era reformasi dan demokrasi. TNI, alat pertahanan negara, fungsinya untuk melindungi kedaulatan dan keutuhan wilayah. Polri adalah alat keamanan masyarakat, fungsinya untuk memelihara ketertiban dan menegakkan hukum. Polri menjadi institusi sipil berada di bawah presiden, bukan militer, mendorong supremasi hukum dan demokrasi. Sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional. Pemisahan TNI Polri pada era reformasi adalah tonggak penting demokrasi Indonesia, menghapus dui fungsi ABRI. Baik, jadi disebutkan banyak sekali pasal 30 UUD. Oke. Jadi pasal Pertahanan dan keamanan negara, pasal 30, isinya. Ke-1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan umum dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Untuk lembaga negara, siapa pembawa kita atas siapa? Pertama, MPR, Bulan Baru. Bukan lagi untuk Polri, naikkan lembaga musyawaratan. Bukan yang ini sejajar dengan lembaga negara lain. Yang kedua, parlemen 3 merah. Untuk parlemen 2 kamar, negara semua dengan 2 sayap, hakim yang saling melengkapi. Tidak pemilihan langsung, akan dipilih langsung oleh rakyat untuk mengorganisasi. Yang terakhir, pengawasan keuangan. Ini dibuat untuk mengawasi uang negara. bebek korupsi. Dampak positif, Indonesia semakin keren. Demokrasi berkembang pesat, pemilu langsung menjadi kekuatan di tangan rakyat. Sistem multipartai, yaitu pilihan lebih luas, partisipasi rakyat, yaitu suara warga didengar. Selanjutnya, otonomi daerah jadi kenyataan. Yang pertama, pembangunan merasa menyebabkan kemajuan lokal, dan yang kedua, keputusan dekat menyebabkan responsif pada masyarakat.
Yang ketiga, perlindungan HAM atau hak asasi manusia super kuat. Yang pertama, bab khusus HAM, jaminan hukum menjadi kuat. Yang kedua, tameng warga negara, hak dasar terlindungi. Yang keempat, checks and balance bekerja, mencegah penyalahgunaan atau kontrol kekuasaan. Tiada penguasa absolut, keseimbangan kuat. Akan dilanjutkan oleh Aira. Kritik dan tantangan belum sempurna tapi terus berjuang. DPD masih kurang jelas. Kewenangan terbatas skala jauh dari DPR. Potensi peran legislasi dan pengawasan belum optimal. Kedua, pemisahan kekuasaan masih ambang. Beberapa tumpang tindih fungsi lembaga. Perlunya batasan peran yang lebih jelas. Tiga, otonomi daerah dua sisi. Wujudnya raja-raja kecil di daerah, koordinasi yang kompleks dan potensi korupsi. Keempat, HAM di lapangan masih ada PR. Pelanggaran masih terjadi secara sporadis, membutuhkan pengawasan dan implementasi hukum ketat. Tapi ada yang gitu, ada yang sedang, ada kayak dari pertanyaan. Abangku pasti ngomong Jembatan menuju Indonesia modern. Landasan kuat informasi. Batuan data fundamental untuk amandemen berikut. Transformasi sistem. Pergeseran dari sentralistik otoriter ke desentralistik demokrasi. Peningkatan aplikasi stabilitas. Peran lembaga negara lebih jelas dengan pengawasan simbol bagian. Masa depan demokrasi memungkinkan adaptasi institusi tanpa merombak Pancasila ataupun NKRI. Jadi masa amandemen Undang-Undang Dasar 1945, 1999 amandemen pertama, 2000 amandemen kedua, 25 pasal, 2001 amandemen ketiga, 2002 amandemen keempat. Ini ngapain sih? Ini adalah pilar yang menopang Indonesia hingga hari ini. Next, kesimpulan dari forum diskusi terakhir. Mari beraksi. Amandemen kedua UUD 1945 bukan sekedar perubahan pasal, tapi revolusi kebangsaan. Warisan penting amandemen kedua, demokrasi yang lebih kuat dan inklusif, jaminan hak asasi manusia atau HAM yang dipertegas, serta keseimbangan struktur ketatanegaraan. Pemisahan TNI dan Polri dahulu tergabung dalam ABRI sejak 1962. Amandemen 2 kemudian 1945 mendorong pemisahan tegas, menguatkan supremasi sipil dan akuntabilitas. Oke, penguatan jaminan HAM bab 10A UUD 1945 khusus mengatur HAM pasal 28A, 28J hak dasar individu dijamin konstitusi. Perlindungan HAM menjadi lebih komprehensif. Oke, Q&A dimulai. Apakah ada yang ingin ditanyakan?